Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Metode Pengembangan Sistem Informasi dan Tahapannya serta TOS yang dibutuhkan. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Mutia. Saya Muhammad Farah Hamidi. Saya Muhammad Gibran. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian. Metode pengembangan sistem informasi. Metode pengembangan sistem informasi adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam proses merancang, membangun, menguji, dan memelihara sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna maupun organisasi. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Gibran. Pada Gibran, dipersilakan. Saya akan menjelaskan contoh model yang digunakan dalam pengembangan sistem. 1. Waterfall. Model pengembangan perangkat lunak yang berurutan dan sistematis, mirip aliran air terjun di mana setiap tahapannya harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. Prototyping. Metode ini berfokus pembuatan purwarupa sistem yang dapat langsung diuji coba oleh pengguna untuk mendapatkan umpan balik cepat. 3. RAD atau Rapid Application Development. Metode pengembangan cepat dengan menggabungkan prinsip prototyping dan penggunaan tools pengembangan yang otomatis untuk mempercepat proses codingan dan testing. 4. Spiral merupakan gabungan dari model waterfall dan prototyping dengan fokus utama pada analisis risiko, pendekatannya iteratif dan siklikal melalui 4 fase utama. 5. Agile, metode yang sangat interaktif dan kolaboratif pengembangan. Agile menggunakan siklus pendek, sprint, dan kerjasama tim intensif. Contohnya framework Agile termasuk Scrum dan Extreme Programming atau XP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Farel Al-Hamidi. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yaitu yang pertama, tahapan pengembangan sistem informasi. Pada poin yang pertama, yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem ini dilakukan studi kelayakan untuk menilai apakah sistem yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang ada, meliputi identifikasi masalah utama yang dihadapi, penentuan tujuan sistem, serta estimasi biaya, waktu, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Hasilnya berupa dokumen, rencana proyek, pengembangan sistem. Yang kedua, analisis sistem untuk bertujuan memahami kebutuhan pengguna secara detail. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data, wawancara dengan pengguna, observasi proses bisnis, serta analis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Hasil tahap ini berupa spesifikasi kebutuhan sistem atau System Requirement Specification. Nah, yang ketiga, desain sistem merupakan tahapan penerjemahan kebutuhan menjadi rancangan teknis. Desain mencakup arsitektur sistem, basis data, antarmuka pengguna atau user interface, serta rancangan proses bisnis yang baru tujuannya agar mengembangkan memiliki acuan jelas saat melakukan implementasi. Nah, yang keempat adalah analisis sistem.
bertujuan memahami kebutuhan pengguna secara detail. Yang dilakukan meliputi pengumpulan data, wawancara dengan pengguna, observasi proses bisnis, serta analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tahap ini berupa spesifikasi kebutuhan sistem atau sistem requirement. Nah, yang kelima, pengujian dilakukan untuk memastikan sistem bebas dari kesalahan atau bug dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengujian meliputi unit testing, integration testing, system testing, serta user acceptance testing atau UAT. Pada tahap ini juga dilakukan debugging dan validasi hasil. Dan yang keenam, pemeliharaan. Setelah sistem diimplementasikan, tahap selanjutnya adalah pemeliharaan. Kegiatan ini meliputi perbaikan bug yang ditemukan setelah sistem berjalan, update fitur sesuai kebutuhan baru, serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Pemeliharaan memastikan sistem tetap berjalan optimal dan relevan dalam jangka panjang. Slide selanjutnya, Gibran. Baik, saya akan menjelaskan tools yang dibutuhkan. Dalam setiap tahapan pengembangan sistem informasi, digunakan berbagai tools alat bantu yang berbeda sesuai dengan tujuan dan aktivitas yang dilakukan. Tools ini membantu mempercepat proses, meminimalisir kesalahan, serta meningkatkan kualitas sistem yang dihasilkan. Secara umum, tools yang digunakan meliputi 1. Perencanaan dan analisis, yaitu UML atau Unified Modeling Language. Terus flowchart tools yang meliputi Microsoft Visio dan Lucidchart. 2. Desain dan database meliputi MySQL Workbench, MongoDB, ERD+, dan Figma Adorable XE. 3. Implementasi bahasa pemrograman, IDE atau Intelligent Development Environment. 4. Pengujian JUnit, Selenium, Postman. 5. Manajemen proyek, Trello, Jira, GitHub. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wike. Baiklah, saya akan membacakan di bagian kesimpulannya. Kesimpulan, pengembangan sistem informasi merupakan proses penting yang bertujuan untuk menghasilkan sistem sesuai kebutuhan organisasi. Berbagai metode dapat digunakan mulai dari waterfall, prototyping, grid, spiral, hingga agile. Tahapan pengembangan secara umum mencakup perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Penggunaan tools yang sesuai pada setiap tahapan akan mendukung aktivitas dan keberhasilan sistem. Selanjutnya, di bagian sarannya, pemilihan pengembangan sistem informasi harus disesuaikan dengan kompleksitas proyek, kebutuhan pengguna, dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, keterlibatan pengguna sangat penting agar sistem benar-benar dapat bermanfaat. Penerapan tools modern juga akan meningkatkan kualitas serta mempercepat proses pengembangan. Baik, hanya sampai di situ presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.